Resiko ketika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal Otoritas Jasa Keuangan salah satunya adalah mengenai debt collector lapangan. Apakah di pinjaman online legal satu ini sudah ada debt collector lapangannya atau belum? Nah, buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi KTA Kilat, ya, boleh tulis di kolom komentar atau kita sharing lagi mengenai pinjaman online yang satu ini, apakah sudah ada debt collector lapangannya atau belum. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini gue akan membahas aplikasi pinjaman online legal Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah aplikasi KTA Kilat. Nah, KTA Kilat ini sudah ada di Play Store, teman-teman ya. Teman-teman yang ingin meminjam di aplikasi KTA Kilat, kita harus pahami dulu mengenai apakah di aplikasi KTA Kilat ini sebar data atau sudah ada debt collector lapangannya. Nah, pinjaman online KTA Kilat ini tanpa anggunan ya, atau tanpa KTP, teman-teman. Limitnya bisa mencapai 9 juta. Kemudian bunganya rendah, hanya 0,3% per hari. Pendaftaran cukup mudah, dengan menggunakan KTP teman-teman bisa langsung cair. Persetujuannya dan pencairan cepat apabila skor kredit kalian bagus. Dan untuk perlindungan datanya teman-teman bisa cek di Play Store ya. Nah, sini kita cek teman-teman ya keamanan data. Apakah di aplikasi KTA Kilat ini sebar data atau tidak? Ternyata tidak, teman-teman ya. Tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga. Artinya untuk aplikasi KTA Kilat ini tidak mungkin sebar data karena dia sudah menjelaskan dan memberitahukan kepada nasabah bahwa tidak ada data yang dibagikan kepada pihak ketiga. Ya, gitu teman-teman. Nah, untuk data yang dikumpulkan biasanya ini seperti info pribadi, aktivitas aplikasi, ID perangkat, lokasi. Ya, kalau untuk galeri dan foto itu tidak, teman-teman ya. Biasanya untuk pinjaman online legal OJK, foto dan video itu bisa disadap. Nah, tapi tenang saja, ini tidak bakal sebar data karena ini adalah pinjaman online legal. Dan kemungkinan kalau misalkan ada ancaman gimana bang? Misalkan saya diancam apabila tidak membayar, maka data saya akan disebar. Nah, itu cuma ancaman saja teman-teman. Jangan takut ya, nggak mungkin bakalan sebar data. Karena sebar data itu sudah ada pasalnya, ya, sudah ada tindak pidananya apabila sebar data itu tidak diperbolehkan dulu. Masuknya ke pidana. Nah, selanjutnya KTA Kilat ini adalah pinjaman online dari PT Pendanaan Teknologi Nusa, ya, dimana developer ini tidak menyewa pihak ketiga juga, artinya belum ada DC lapangan. Sampai saat ini teman-teman ya, buat teman-teman yang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi KTA Kilat, aman tanpa desa lapangan. Ini gua rangkum dari beberapa pengalaman nasabah kawan pinjol yang mungkin telat bayar di aplikasi KTA Kilat. Sampai saat ini belum ada debt collector lapangannya. Kalaupun ada komentar mengenai bang saya di wilayah ini ada debt collector lapangan, ya kita sharing lagi di sini teman-teman. Ya. Boleh tulis di kolom komentar apabila teman-teman yang telat bayar di aplikasi KTA Kilat kemudian didatangi debt collector, boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian. Karena setahu gua ya belum ada debt collector lapangan di KTA Kilat teman-teman. Jadi aman lah, entah itu tagihan kecil maupun yang besar, aman ya, tanpa desa lapangan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Slik OJK atau BI checking. Nah, gimana bang? Nah, karena KTA Kilat ini adalah salah satu pinjaman online semi legal, dimana kalau semi legal itu untuk masalah Slik OJK tidak terlalu dipermasalahkan, ya. Artinya ada beberapa saja yang mungkin tagihannya besar itu dikirimkan atau namanya itu masuk ke Slik OJK atau BI checking. Ya, apabila teman-teman sudah terdaftar BI checking atau Slik OJK, ya otomatis tidak bisa melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman lain. Ya.
namanya sudah terblacklist gitu, artinya ngelink. Tapi untuk KTA Kilat ini setahu gua ya, dia belum BI checking teman-teman. Ya, aman saja. Jadi resiko terberatnya apa bang? Ya itu resiko terberatnya adalah ancaman sebar data, ya, ancaman ke kontak darurat kalian. Waspadai aja, ya jangan diambil pusing teman-teman apabila mendapatkan ancaman seperti itu, ya karena pada dasarnya dia cuma mengingatkan saja gitu. Ya. Intinya kalau mendapat ancaman seperti itu, kita itu harus mempunyai perasaan yang bodoh amat gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman mendapatkan WA nih, nah kemudian WA dari debt collector, KTA Kilat, biasanya kan banyak tuh ya WA terus telepon, ya udah biarin aja, gak usah dilayanin. Kalau dilayanin ribet teman-teman. Kalau lebih bagus copot kartu, blokir nomornya, ya itu beres. Ya, gitu teman-teman. Jadi jangan diambil ribet lah, jangan diambil pusing ya. Masalah pinjaman online ini kita anggap aja pelajaran atau mungkin pembelajaran buat kita ke depannya supaya lebih baik lagi dan jangan menyangkut pautan dengan pinjaman, lagi pinjaman online gitu. Ya. Oke. Mungkin segitu aja ya pembahasan kali ini mengenai pinjaman online KTA Kilat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam herbal.